Lalu datang Imam Ghazali dikatakan, hai Musa, inilah salah satu umatku yang aku banggakan sebagai ulama, yaitu Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin yang dikaji dalam seluruh pondok pesantren yang ada di muka alam dunia. Kata Nabiullah Musa, kalau benar kepintaran ulama umatmu itu bagaikan Nabi di zaman Bani Israel. Ditanya itu Al-Imam Ghazali, manis muka, siapa namamu? Al-Imam Ghazali menjawab, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kata Nabiullah Musa, stop. Kata Nabi Musa kepada Nabi kita, wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inikah yang kau katakan ulama kepintaran ulamamu itu bagaikan Nabi Bani Israel? Kalau benar dia pintar, dia nggak usah jawab panjang-panjang, anak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Cukup kalau pintar dia jawab anak Muhammad. Karena aku tanya siapa namamu, aku nggak tanya siapa bapakmu, siapa kakekmu. Apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafal anam. Allahumma salli ala nuril anwar wa zaratil azhar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adada ma'anillahi wa ikhalih, amma ba'd. Yang saya hormati dan sama kita muliakan, Allah yarham guru besar kita, pendiri perguruan Al-Hikmah, Kiai Haji Muhammad Zaki Abdul Syukur bin Haji Sartawi beserta para anak-anak dan cucu-cucunya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan keberkahannya. Dan juga yang saya hormati para habaib, para asatid wal asatidah, para perawat Al-Hikmah dari berbagai macam daerah, dan juga para ikhwan dan akhwat perguruan Al-Hikmah dari berbagai macam daerah. Maaf yang kami tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena waktu jualah yang telah malam. Namun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita yang berkumpul pada malam ini, Allah panjangkan umur kita dalam sehat wal afiat. Allah tambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan keberkahan kepada kita semua, dan Allah catat kita sebagai hamba-hamba yang mendapatkan husnul khatimah. Dan ikhwan kita yang tadi telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya, karena beliau hadir pada maulid Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan ke dalam jannahnya, sehingga ketika masuk ke alam barzah, Allah akan jadikan alam barzahnya sebagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya saudaraku, mudah-mudahan kita semua pun wafat di dalam majlis-majlis ilmu, amin ya rabbal. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar, yang telah memberikan anugerah yang paling besar, yang telah memberikan rahmat yang begitu besar. Apa nikmat Allah yang paling besar? Apa anugerah Allah yang paling besar? Apa rahmat Allah yang paling besar? Nikmat karunia rahmat Allah yang paling besar bukan iman. Nikmat karunia rahmat Allah yang paling besar bukan Islam. Akan tetapi nikmat karunia rahmat Allah yang terbesar ialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Rasul kita kenal iman,
Karena baginda Rasul kita kenal Islam, karena baginda Rasul kita kenal salat, karena baginda Rasul kita kenal takwa, karena baginda Rasul kita kenal syariat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat Allah, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah, maka dengan anugerah dan rahmat Allah falyafrahu, maka bergembiralah kalian semua. Di dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dan juga di dalam kitab Jami Tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Jarid At-Taubari, dan juga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya dijelaskan fadlullah dalam ayat tersebut artinya ialah Al-Quran. Namun Sayyidina Abbas menjelaskan bahwasanya fadlullah dalam ayat tersebut ialah ilmu. Maka katakan dengan Al-Quran dan ilmu dan juga rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Tiada lain ialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sepakat seluruh para ulama mengambil daripada firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatal, yang tadi dibacakan oleh pembawa kita. Tidaklah aku mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berarti yang menjadi rahmat bagi alam, bagi kita semua, tiada lain ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka duduknya kita di sini pada malam ini, hadirnya kita di sini bermalam-malam pada malam ini, membuktikan kebahagiaan kita, kegembiraan kita, kesenangan kita, karena terlahir manusia yang paling sempurna, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, ialah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita menjadi umat yang paling mulia, umat yang dimana umat yang dibikin oleh para nabi-nabi dan rasul. Nabiullah Adam alaihi salam dikatakan di dalam kitab Nasul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani, beliau mengatakan bahwasanya Nabiullah Adam mengatakan, sungguh aku iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada nabinya, bukan iri kepada nabi kita, tetapi iri terhadap kita sebagai umatnya. Kenapa Nabi Adam iri terhadap kita? Padahal beliau Abu Basar, bapaknya seluruh manusia, padahal beliau menjadi nabi yang pertama. Tetapi kenapa Nabi Adam mengatakan aku iri terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di dalam kitab Nasul Iman beliau mengatakan Allah memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah Allah berikan kepada aku, kata Nabiullah Adam. Apa 4 kemuliaan tersebut? Yang pertama, kata Nabi Adam, aku diterima tobat oleh Allah hanya di kota Mekah. Nabiullah Adam berbuat salah di surga, diterima tobatnya oleh Allah ketika Allah turunkan di India, di kaki gunung Himalaya, 450 tahun menangis bertobat kepada Allah, tetapi Allah belum terima tobatnya. Ketika Nabi Adam sampai ke Mekah, baru diterima tobatnya, itu pun membawa keagungan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabiullah Adam, ya Allah, terimalah tobatku bihaqi asma'i Nabi Muhammad. Ya Allah, terimalah tobatku demi keagungan, demi kemuliaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah tanya, ya Adam, wahai Adam, lima arrabta, dari mana engkau tahu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabiullah Adam, ya Allah, ketika engkau masukkan ruhku, kau tiapkan ruhku ke dalam jasad di dalam surga, maka aku angkat kepalaku, terlihat di tiang-tiangnya aras, di tiang-tiangnya surga, di pintu-pintu surga, yaitu kalimat la ilaha
Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, aku tahu ya Allah, tidaklah akan engkau sandingkan seorang nama hamba-Mu kecuali nama tersebut ialah hamba yang sangat engkau sayangi, nama yang engkau muliakan, yang engkau jadikan kekasih-Mu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sadaqta ya Adam, benarlah engkau Adam, maka aku terima taubat-Mu wahai Adam. Jadi Nabi Adam punya dosa, diterima taubatnya oleh Allah di Mekah. Tetapi kata Nabi Adam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun dia bertobat, dimanapun dan kapanpun dia bertobat dari dosa dan salah, maka Allah terima tobatnya. Kita dimanapun kita berada, dosa sebesar apapun kita, dimanapun tepat, gak usah ke Mekah, kita tobat sama Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah terima tobat kita. Kata Nabi Adam, sungguh aku iri. Yang kedua kata Nabi Adam, 4 kemuliaan yang kedua yang diberikan kepada umat, di mana aku berbuat salah di surga. Kata Nabi Adam, aku berbuat salah di surga, Allah keluarkan aku dari surga, maka diturunkan aku dari surga. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat di luar surga, di luar surga berbuat salah, di luar surga berbuat dosa. Ketika bertobat, Allah terima taubatnya, Allah masukkan ke dalam surga. Sungguh aku iri, kata Nabi Adam. Balik, aku berbuat salah di surga, kata Nabi Adam. Nabi Adam dia keluarkan dari surga. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat salah di luar surga, berbuat dosa di luar surga, Allah masukkan ke dalam surga. Yang ketiga kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam, aku berbuat salah 1 kali, berbuat salah 1 kali, Allah pisahkan aku dengan istriku. Kata Nabi Adam, ketika aku diturunkan ke dunia di India, di kaki gunung Himalaya, Ibunda Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basrah. Berjauhan, berbuat salah 1 kali, Allah pisahkan aku dengan istriku. Tetapi umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, berbuat salah puluhan kali, berbuat dosa ratusan kali, bermaksiat ribuan kali, tetap Allah satukan dengan istri dan anak-anaknya. Tidak Allah pisahkan dengan istrinya. Sungguh aku iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kemuliaan kata Nabi Adam yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku berbuat salah di dalam surga, memakan buah hulmi dalam keadaan tertutup auratku, dalam keadaan memakai baju, kata Nabi Adam. 1 kali berbuat salah, Allah murka, Allah lepaskan bajuku sehingga terbuka auratku. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berbuat salah ribuan kali, berbuat salah jutaan kali, tetap Allah tidak lepaskan pakaiannya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat dosa, dalam lepas baju telanjang, Allah pakaikan pakaiannya. Sungguh aku iri, kata Nabi Allah Adam. Sungguh aku ingin menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, Pak, pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan oleh Al-Imam Al-Hasan Shadzili, pengarang Hizbul Bahar, Hizbul Nasr. Apa kata beliau? Kata beliau bahwasanya Al-Hasan As-Shadzili, Al-Imam Hasan As-Shadzili, beliau pernah bermimpi. Ra'aitu, di dalam mimpinya, fil manam, beliau melihat Nabiullah Musa alaihi salam sedang berbincang, sedang ngobrol dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam obrolannya? Kata Imam Al-Hasan As-Shadzili, beliau mengatakan Nabi Musa berucap,
Ya akhi fillah, ya Nabi Saleh, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pernah dengar engkau berkata di dalam sabdamu, al ulama'u ka anbiya bani Israil, bahwasanya ulama-ulama umatmu itu bagaikan nabi-nabi Bani Israel. Apakah itu benar, hai Nabi? Apa jawab Nabi kita? Naam. Oh iya ya Musa, ulama-ulama umatku kepintarannya itu bagaikan nabi Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa berkata kepada Nabi kita, kata Nabi Allah Musa alaihissalam, wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau benar kepintaran umatmu bagaikan Nabi Bani Israel, coba panggil, aku pengen tahu bagaimana kepintaran ulamamu. Akhirnya Nabi Allah Adam alaihissalam, baginda Rasul kita di dalam mimpi, Imam Hasan Al-Satili memanggil seorang ulama yang dibanggakannya, yaitu Al-Imam Muhammad Ghazali. Imam Ghazali dipanggil oleh baginda Rasul. Lalu datang Imam Ghazali, dikatakan, hai Musa, inilah salah satu umatku yang aku banggakan sebagai ulama, yaitu Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin yang dikaji dalam seluruh pondok pesantren yang ada di muka alam dunia. Kata Nabi Allah Musa, kalau benar kepintaran ulama umatmu itu bagaikan nabi di zaman Bani Israel. Ditanya itu Al-Imam Ghazali, manis muka, siapa namamu? Al-Imam Ghazali menjawab, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kata Nabi Allah Musa, stop. Kata Nabi Musa kepada Nabi kita, wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inikah yang kau katakan ulama kepintaran ulamamu itu bagaikan Nabi Bani Israel? Kalau benar dia pintar, dia enggak usah jawab panjang-panjang, anak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Cukup kalau pintar dia jawab anak Muhammad. Karena aku tanya siapa namamu, aku enggak tanya siapa bapakmu, siapa kakekmu. Apa kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, wahai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku minta izin buat dijawab. Akhirnya Nabi kita kasih izin kepada Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, wahai Nabi Allah Musa kalimullah, Allah pernah bertanya kepadamu apa yang ada di tanganmu. Engkau jawab, ini tongkat ya Allah, tongkat ini untuk bersandar, tongkat ini untuk memukul. Hai Nabi Allah Musa, kalau kau pintar, kau cukup jawab ini tongkat, karena Allah tidak tanya itu tongkat buat apa hai Musa, tetapi Allah hanya tanya apa yang ada di tanganmu. Apa kata Nabi Musa? Kata Nabi Musa, oh aku jawab dengan perkataan ini tongkat, tongkat ini untuk bersandar, tongkat ini untuk memukul, tongkat ini, untuk itu. Aku jawab dengan jawaban panjang karena aku ingin berbincang-bincang lama dengan Allah. Aku ingin punya waktu yang panjang dengan Allah. Aku ingin ngalap berkah. Apa kata Imam Ghazali? Begitupun aku, hai Nabiullah Musa, aku jawab dengan jawaban panjang karena aku ingin ngalap berkah dengan orang yang pernah menjadi kalimullah, berbicara dengan Allah, agar aku bisa ngambil berkah. Baru di situ Nabiullah Musa alaihissalam mengakui kepintaran ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti nabi-nabi di zaman Bani Israel. Sehingga Nabi Allah Musa memohon kepada Allah agar dijadikan sebagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi dan rasulnya Allah iri terhadap kita. Sedangkan Bapak Ibu para ikhwan, kita tidak pernah berdoa kepada Allah, kita tidak pernah meminta kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena kita terlahir dari ibu kita yang muslimah, akhirnya kita menjadi Islam, maka banggalah dengan keislaman kita, banggalah dengan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, saya mau tanya, para ikhwan, kita bangga jadi umat Nabi Muhammad. Mana suaranya bangganya? Yang hadir hampir 7.000, tapi bangga sedikit. Apa kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad?
Apa kita sedang menjadi umat Nabi Muhammad? Lalu apa yang menghalangi hati kita untuk mencintai Nabi Muhammad? Apa yang menghijab lidah kita, bibir kita untuk merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diceritakan oleh guru Tirza Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Khattab bagaimana kecintaan para sahabat. Sayyidina Bilal bin Rabah begitu mencintai baginda Rasul sehingga tidak tahan dengan kerinduan dan kecintaannya, hingga beliau menangis dari kampungnya sampai ke makam baginda Rasul karena kecintaannya, karena kerinduannya. Lalu kita tanya diri kita, apa yang menghalangi hati kita untuk merindukan Nabi Muhammad SAW? Apa yang menghijab, menghalangi bibir kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Maka kalau kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW, jadikan baginda Rasul sebagai idola kita di dunia ini. Tiada idola yang lain selain daripada baginda Rasulullah SAW. Jangan jadikan idola para fans bola, klub bola, betul. Akhirnya kalau kita ngefans sama klub bola, dijadikan idola sampai rela mati di lapangan, akhirnya Allah kabulkan. Tidak sedikit kemarin di lapangan banyak yang meninggal gara-gara bola, betul. Maka kita bangga dengan saudara kita tadi. Beliau jauh dari Medan datang ke makom guru kita dalam acara haul guru kita, memperingati juga baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau wafat di sini. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa, suatu keindahan yang luar biasa. Mana kita tidak pernah tahu di mana kita meninggal. Maka takutlah ketika kita mengidolakan selain baginda Rasul, ketika itu malaikat Azrail datang terhadap kita. Padahal para bapak dan ibu, ikhwan akhwat, tiada yang lebih cinta kepada kita daripada melebihi kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Di mana baginda Rasul gigi gerahamnya pernah patah buat kita, pipi yang halusnya tertancap duri sampai tembus buat kita. Nabi kita menahan lapar 3 hari 3 malam, perutnya diganjal oleh batu buat kita. Agar apa? Agar Islam sampai sama kita, agar iman sampai sama kita, agar takwa nyampe sama kita, agar ulama nyampe sama kita, agar para habaib nyampe sama kita, agar syariat Islam sampai kepada kita. Tetapi kenapa setelah kiai, ulama, habaib, syariat Islam sampai kepada kita, kita sia-siakan begitu saja? Malah kita mengidolakan daripada musuh-musuhnya Allah. Kita idolakan orang-orang barat yang jauh dengan Allah. Maka jadikan idola dalam kehidupan kita. Siapa idola kita? Siapa idola kita? Saya tanya, jawab yang kompak, serempak, jawab yang keras buat Nabi kita. Karena saya nggak lama setelah ini saya tutup dengan doa, karena MC pesan langsung tutup doa, setelah ini langsung atraksi. Maka jawab, siapa yang menjadi idola kita di dalam kehidupan ini? Kalau saya tanya, manusia idolaku, jawabnya Nabiullah Muhammad. Siap? Dengan kompak dan serempak, siap? Saya tes dulu. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Kurang keras. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Sip. Saya ulangi lagi. Setelah itu kita langsung bersolawat. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad. Manusia panutanku Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika Ikhwan Al-Hikmah, perawat Al-Hikmah, cinta Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad. Manusia yang
aku cinta manusia yang ku rindu Maulaya sholli wa sallim kita ingin syafaat Nabi, kita ingin syafaat Nabi. Ku harapkan syafaatmu, ku harap berkumpul denganmu. Maulaya sholli wa sallim ya Rabbi bil Mustafa Jahi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah bimati husni wa khatimah ni yaumil jum'ati laulaitiha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'un min dambina. Allahumma illam akun ahlan an ablughur rahmataka fa rahmatuka ahlun an tuballighana li'annaha wasi'at kulla shay'in ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Iya kan. Apabila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti, simpan di atas meja aja ya. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan masukkan ke dalam hati, dimaafin aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.